Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid yang dimuliakan Allah, para kiai, para alim ulama, para asatidz, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga Allah masih pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan istimewa. Dan hari ini nikmat yang luar biasa, Allah masih pertemukan kita di hari yang ke-19 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tawil umur, kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insyaallah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Mohon izin Pak Kiai Ulianto Podungge, kali ini saya akan mengambil tema tentang persiapan menyambut malam Lailatul Qadar. Karena kita sudah tanggal 19, sebentar lagi kita akan masuki 10 malam terakhir. Biasanya kita nantikan yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Lail malam, qadar itu adalah kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Tentang malam kemuliaan ini, Ibnu Hatim pernah beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ketika itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dengan para sahabat. Lalu Nabi menceritakan tentang amalan yang dilakukan oleh kalangan Bani Israel. Kalau di dalam kitab Duratun Nasihin namanya Sam'un al-Ghazi. Dalam riwayat lain ada 4 kalangan pemuda dari Bani Israel. Itu diceritakan oleh baginda Nabi kepada sahabat. Amalannya sangat luar biasa. Ibadah amaliyah malam harinya diisi untuk pendekatan diri kepada Allah. Kemudian siang harinya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dan orang ini tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Sekecil apapun dia tidak berbuat maksiat. Maka mendengar kisah itu, para sahabat ada yang sedih, karena tidak mungkin bisa beribadah, beramal seperti kalangan Bani Israel yang kita ketahui umurnya sampai ratusan, bahkan hampir mendekati angka ribuan. Mereka beribadah, beramal ribuan tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang ini menjadi asbabun nuzul Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ketika diturunkan ayat ini, para sahabat senangnya, gembiranya, luar biasanya. Kenapa? Ayat ini menegaskan bahwa amalan yang dilakukan oleh kalangan Bani Israel, dia bisa beribadah sampai 1000 bulan. Maka turunnya ayat ini menyatakan bahwa dengan kita ibadah 1 malam, kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan sama dengan
yang dilakukan bahkan lebih. Inilah keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kecil-kecil umat Nabi Muhammad, kecil, umurnya pendek, tapi tidak kalah amalannya dengan golongan Bani Israel. Maka ini yang menjadi luar biasa. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita mengetahui malam Lailatul Qadar? Persisnya kapan? Hanya Allah yang mengetahui malam Lailatul Qadar. Itu dirahasiakan. Pertanyaannya, kenapa dirahasiakan? Supaya kita tidak pilih-pilih tanggal. Sebab kita ini pintar sekali pilih tanggal. Cari tanggal masjid yang ramai itu di 10 hari pertama Ramadan. Itu penuh masjid. Tapi 10 terakhir Ramadan itu bukan full, masjidnya bukan full lagi. Tapi justru mal-mal dan pasar-pasar yang full. Maka Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap. Bukan nanti ambil terakhir, tapi mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tetapi dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahwa kalau kalian ingin mencari malam Lailatul Qadar, carilah di 10 malam terakhir di Ramadan. Kapan itu? Carilah mulai tanggal 21. Ada yang mengatakan para ulama yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Masya Allah. Maka carilah malam itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, itikaf di dalam masjid. Itikaf. Jadi itikaf ini melakukan amalan, diniatkan ibadah semata-mata karena Allah. Itikafnya diisi dengan qiyamul lail bisa, tadarus Al-Quran bisa. Sebab dulu Nabi pernah ketemu dengan orang yang itikafnya tidak baca Al-Quran. Ketika masuk di dalam masjid, Nabi lihat ada orang yang khusyuk sekali. Lalu Nabi menegur, apa yang kamu lakukan? Kenapa khusyuk sekali? Maka orang itu menjawab, apakah Nabi tanya, apakah kamu sedang itikaf? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu sedang zikir? Tidak ya Rasulullah. Lalu apa yang kamu lakukan? Nah, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, orang ini tidak beriktikaf di dalam masjid. Dia curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa di rumah saya hampir tiap hari tukang kredit datang. Jadi mas-mas, deng-deng sering datang ke rumahnya. Maka Nabi tanya, lalu kenapa engkau di dalam masjid? Ya Rasulullah, menurut saya tempat yang paling aman dari tukang kredit adalah masjid. Tidak ada orang nagih hutang di masjid. Maka ini yang dilakukan sahabat. Maka itikafnya adalah kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, memaknainya, memahaminya, memaknainya, sehingga kita bisa melakukannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, qiyamul lail, sholat malam, tarawih, witir, syukur-syukur alhamdulillah tambah dengan tahajud. Nabi pernah menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirul lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang sholat malam, bangunkan sholat malam penuh dengan keimanan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufirul lahu ma taqaddama min danbi. Para ulama memaknai kata ghufirul lahu, itu maknanya adalah sungguh-sungguh. Bener loh, seandainya kalian mau bangun sholat malam karena iman, karena Allah Ta'ala, ghufirul lahu, bener-bener bahwa Allah nanti akan mengampuni kalian. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ghufirul lahu ma taqaddama min danbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah, terutama istighfar, kemudian salawat Nabi. Ini yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, bagaimana seandainya ketika malam itu Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ini pertanyaan Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya
malam itu saya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan? Kata Nabi, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita diminta untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah yang kita lakukan sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Kita nggak tahu usia kita. Usia Nabi 63 tahun. Kita pun nggak tahu usia kita. Apakah kita usia sama dengan Nabi, ataukah kita dapat bonus, atau kita tidak sampai 63 tahun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.